Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, simpatisan, khususnya juga hamba-hamba Tuhan, para aktivis pengerja gereja. Karena ini berkaitan dengan pengajaran yang sangat penting tentang doktrin Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Harapan saya materi pelajaran ini menjadi perhatian daripada pelayan-pelayan Tuhan agar kita tidak salah di dalam memberikan pengajaran-pengajaran. Hari ini kita akan kembali belajar tentang Allah, doktrin Allah Esa yang dipancarkan lewat link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Oke, Allah Esa. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian. Satu lagu dengan judul Arti Kehadiranmu. Kita rindu Allah selalu hadir. Dan hari ini saya akan jelaskan itu adalah 3 fase munculnya pemahaman manusia tentang entitas Allah. Fase apapun yang paling penting adalah Tuhan hadir. Itu yang paling penting. Kita akan dengarkan pujian ini, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Lagu ini sangat menginspirasi. Kita sangat membutuhkan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar, menggali, dan terus menggali supaya kebenaran-kebenaran kami semakin temukan dari penggalian tersebut. Engkau pakai hamba yang kecil, hamba yang hina ini untuk memberikan satu penjelasan tentang sebuah kebenaran. Kebenaran yang sudah dijalankan, dipegang oleh umat Kristen sekian ribu tahun. Hamba-Mu mengajak mereka untuk lakukan feedback, lakukan penggalian ulang. Sudah benarkah apa yang diimani, yang diajarkan selama ini? Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami, dicerahkan untuk mengerti kebenaran ini. Demikian doa permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali sekilas tema mengenai pribadi Allah yang Maha Esa. Nah, ini tema-temanya, dan tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah yang kelima, sesi yang kelima dengan judul 3 fase konsep tentang entitas Allah di Alkitab. Lalu yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini setiap kali saya memberikan pengajaran, selalu saya munculkan 20 judul yang akan kita kupas melalui tema Allah Esa. Supaya pemahaman kita tentang hak Allah yang Esa ini tuntas. Apakah yang benar itu Trinitas atau Allah Esa atau Allah Tunggal. Kita masuk ke pelajaran sesi yang kelima ini. 3 fase konsep tentang entitas Allah di Alkitab. Fase itu artinya tahapan, masa atau waktu tertentu. Kitab suci umat Kristen itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yaitu bagian pertama disebut kitab suci perjanjian lama, sedangkan bagian yang kedua disebut kitab suci perjanjian baru. Jadi kitab sucinya orang Kristen terbagi menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama ditulis pakai bahasa Ibrani, bagian kedua ditulis pakai bahasa Yunani. Dan luar biasanya dari kedua kitab ini digabung muncul 66 kitab. Kapan dimulainya masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru? Tentu berkaitan erat dengan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Tapi antara kitab dengan masa mulai berlakunya kan berbeda. Kita lihat masa berlaku. Bapak Ibu yang saya kasih, perlu kita ketahui bahwa sebuah perjanjian menurut Alkitab tidak akan sah jika perjanjian itu tidak dimeteraikan dengan darah. Karena darah itu adalah kekuatan. Darah itu adalah alat pengesahan meterai yang sangat kuat. Kita lihat Ibrani 9 ayat 8. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Artinya perjanjian yang pertama itu baru bisa sah ketika dimeteraikan dengan darah. Kita bandingkan juga Ibrani 9 ayat 20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ini penting sekali Bapak Ibu, perhatikan kata darah perjanjian. Artinya setiap perjanjian itu harus disahkan melalui darah. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan itu pun ditegaskan oleh Tuhan, oleh Alkitab. Lihat Keluaran 24 ayat 8. Ini perkataan Musa kepada umat Israel tentang perjanjian. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian. Jadi perjanjian itu sah, ikatan itu sah. Makanya ketika kalau orang mau mengangkat persaudaraan, kalau Anda lihat dalam film-film silat orang Chinese, jadi
dua orang ini akan meneteskan darah di mangkok berisi air. Jadi air yang sudah mengandung darah dari dua orang yang mau angkat saudara itu, lalu mereka minum. Artinya mereka sudah terikat sebagai darah, sebagai saudara. Nah, sama juga ketika seseorang mau mengikat perjanji dengan setan, selalu ada korban darah. Jadi darah itu nyawa, darah itu mengikat seseorang sampai mati. Karena itu di perjanjian lama dimeteraikan dengan darah, demikian pula perjanjian baru dimeteraikan juga dengan darah. Nah, kalau kita mau tahu kapan mulai berlakunya, maka kita akan pelajari bagaimana dimeteraikan dengan darah itu sendiri. Kita lihat perjanjian lama. Dimulainya perjanjian lama adalah sejak Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan, yang hari ini ada di Palestina. Pada malam terakhir, Tuhan pernah mendatangkan 10 tulah di Mesir ya. Nah 10 tulah Mesir itu sesungguhnya menghajar 10 dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Nah dari serangan tersebut di tulah yang terakhir itu berupa tulah kematian anak-anak sulung. Dan yang akan mati itu adalah anak sulung manusia dan juga anak sulung hewan. Maka di seluruh wilayah Mesir itu ada kematian. Karena nggak mungkin tidak ada sulung di dalam keluarga ini. Kalau tidak ada orang maka tidak ada sulung. Oke, bisa saja misalnya dalam satu keluarga ayah ibunya bukan anak sulung. Tapi ketika dia punya anak maka di sana ada anak sulung. Nah anak sulung itu ternyata tidak dibedakan pria maupun wanita. Pokoknya anak sulung akan mengalami kematian. Karena itulah lalu bagaimana cara menyelamatkan anak-anak sulung. Karena anak sulung bangsa Israel juga terancam kematian. Maka Allah suruh ya sudah kalian potong anak domba Paskah. Kemudian darah anak domba Paskah itu kalian oleskan di ambang-ambang pintu kedua tiang pintu. Ketika Allah melewati seluruh wilayah Mesir, begitu melihat ada tanda darah, maka Tuhan tidak akan mendatangkan tulah berupa kematian anak sulung di dalam keluarga itu. Nah itulah ikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Pada saat anak domba darah Paskah itu ditumpahkan, dimulailah sebuah perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Nah mestinya perjanjian baru itu dimulai pada saat itu. Perjanjian lama itu dimulai saat itu. Ketika malam sebelum mereka keluar dari Mesir, ada potong hewan, hewannya darahnya dipakai untuk oles amampir. Nah saat itulah perjanjian baru, perjanjian lama itu dimulai. Jadi anak saya perjanjian lama dimulai ketika bangsa Israel mulai bergerak keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Setelah anak domba Paskah mereka nikmati makan dagingnya dan juga darahnya dipakai untuk penyelamat menangkal tulah ke-10. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Sama, tadi saya sudah katakan perjanjian itu baru sah kalau dimeteraikan dengan darah. Nah di perjanjian lama kita kan sudah dengar. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Kita lihat seharusnya masa perjanjian baru dimulai ketika Tuhan Yesus menumpahkan darahnya di Bukit Golgota untuk menembus dosa semua manusia. Lihat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian, tentu yang dimaksudkan ini adalah perjanjian yang baru. Perjanjian tidak akan dibuat kalau perjanjian yang pertama itu masih berlaku atau perjanjian yang pertama itu berhasil. Tapi karena perjanjian pertama gagal maka harus diperbarui menjadi perjanjian yang baru. Maka patokan kita untuk keselamatan itu adalah perjanjian baru, bukan berdasarkan perjanjian lama lagi. 1 Korintus 11 ayat 25, juga kamu demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perhatikan kata ini, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berarti perjanjian baru itu dimulai ketika Yesus menumpahkan darahnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi sudah jelas ya, perjanjian baru dimulai. Tapi bukan berarti kita perjanjian baru ya, masa perjanjian baru.
Dimulai ketika Yesus menumpahkan darahnya. Beda dengan penulisan kitab perjanjian baru. Atau mulai berlakunya kitab perjanjian baru. Belum. Karena ketika Yesus tumpahkan darah, kitab suci perjanjian baru belum ditulis. Oke? Maka kita hari ini kitab perjanjian baru harus bedakan antara masa mulai berlakunya perjanjian baru dengan kitab perjanjian baru. Itu dua hal yang berbeda. Perhatikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dimulai ketika darah anak domba Paskah ditumpahkan. Itu dimulai perjanjian baru. Perjanjian lama. Oke, karena perjanjian baru sah harus ada penumpahan darah. Lalu perjanjian baru dimulai ketika darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus ditumpahkan. Lihat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah rangki yang lama itu sebab kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Jadi sama Bapak Ibu. Anak domba Paskah ditumpahkan maka dimulailah perjanjian lama. Demikian pula anak domba Paskah, anak domba Allah yaitu Yesus Kristus begitu ditumpahkan dimulailah zaman perjanjian baru. Jadi harus jelas ya. Kapan dimulai perjanjian lama dan kapan dimulai perjanjian baru. Ini penting karena kita akan mempelajari tentang fase-fase pemahaman manusia tentang Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di tengah-tengahnya itu ada satu masa yang pendek. Sekitar 3 tahun, yaitu masa di mana Yesus mulai tampil, mulai mengajar sampai Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya di Bukit Golgota. Berarti ketika Yesus menumpahkan darahnya di Bukit Golgota, otomatis saat itu dimulai masa perjanjian baru. Berarti waktu Yesus masih hidup, belum dimulai masa perjanjian baru. Maka saya gunakan istilah masa transisi. Transisi adalah penyambung perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah di masa transisi ini walaupun masanya pendek hanya 3 tahun tapi sangat-sangat penting. Dan juga pemahaman manusia tentang entitas Allah itu sangat penting di masa ini. Karena ketika kita salah memahami terjadilah kerancuan atau kekeliruan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang entitas Allah juga terbagi menjadi 3 fase. Kenapa saya jelaskan dulu kapan berlakunya masa perjanjian lama, masa perjanjian baru, dan ada masa transisi. Karena ini sangat penting berkaitan dengan pemahaman manusia tentang entitas Allah. Kita lihat ketiga fase. Fase perjanjian lama, fase transisi, masa transisi, dan juga perjanjian baru. Nah di masa perjanjian lama pemahaman manusia tentang entitas Allah adalah Allah itu tunggal atau esa. Sedangkan masa transisi itu ada konsep pemahaman tentang Allah ada yang disebut Dwitunggal. Sedangkan di zaman perjanjian baru muncullah istilah Tritunggal. Jadi Anda harus tahu ya masa fase 3 fase ini. Tunggal, Dwitunggal, dan Tritunggal. Kita lihat 3 fase konsep tentang entitas Allah dari ketiga fase ini. Fase perjanjian lama. Fase perjanjian lama, masa transisi, dan perjanjian baru. Di perjanjian lama yang dianut itu adalah Allah Esa atau Allah Tunggal. Sedangkan di masa transisi yang dianut, kita lihat dulu ayatnya, sorry. Ini. Masa perjanjian lama disebut Allah Tunggal karena yang dimunculkan saat itu hanya ada satu, yaitu Allah Bapa. Oke, nah ini dasar ayatnya. Tentu banyak sekali ayat yang menekankan Allah Esa, Allah Tunggal. Saya hanya kutip sedikit saja. Kemudian masa transisi. Masa transisi yang dipahami manusia saat itu adalah Allah Dwitunggal. Kenapa bisa Dwitunggal? Karena kalau perjanjian lama itu Bapa, tapi di masa transisi ini Yesus mulai memperkenalkan Bapa
Maka ada dua pribadi, ada Bapa, ada Anak. Karena orang Kristen juga percaya bahwa Yesus atau Anak Allah juga Tuhan. Jadi ada dua Allah, Allah Bapa dan juga ada Yesus Kristus. Maka oleh banyak orang Kristen menyebut Allah Bapa, Allah Anak. Padahal istilah Allah Anak itu enggak ada. Nah, ini dasar ayatnya. Bahwa adanya konsep Dui Tunggal di dalam pemahaman manusia. Saya akan kupas nanti ayat-ayat ini. Lalu perjanjian baru. Perjanjian baru, konsep yang dipahami oleh umat Kristen saat ini adalah Tritunggal. Tritunggal dalam konteks ada tiga pribadi yang mereka pahami, yaitu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nah, ayat yang mereka pegang sebagai acuan menjelaskan ada tiga pribadi adalah Matius 28 ayat yang ke-19. Oke, ini garis besar tiga masa tersebut. Kita akan bahas lebih jauh. Allah Tunggal atau Esa. Menurut saya, konsep Alkitab itu sangat konsisten. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menganut Allah itu tunggal. Kalau begitu bagaimana dengan Dui Tunggal dan Tritunggal? Menurut saya pemahaman Dui Tunggal maupun Tritunggal ini adalah konsep tafsiran pikiran manusia yang akhirnya diakui menjadi doktrin dari sinode-sinode. Jadi Dui Tunggal, Tritunggal itu hanya konsep pikiran, bukan konsep Alkitab. Harus bedakan ya, konsep Alkitab dengan konsep pikiran manusia. Nah, konsep Alkitab yang ada itu adalah Allah Esa. Allah yang Maha Esa. Dari perjanjian lama menekankan Allah Maha Esa, dalam perjanjian baru menekankan Allah yang Maha Esa. Berarti jika memunculkan ada dua pribadi, tiga pribadi itu bukan dari Alkitab, tapi hasil pikiran manusia, hasil racikan doktrin manusia. Dan itu saya akan buktikan bagaimana konsep Dui Tunggal, Tritunggal itu adalah pikiran manusia. Kita lihat dulu konsistensi firman Tuhan. Firman Tuhan perjanjian lama dan firman Tuhan dalam perjanjian baru sangat konsisten menekankan bahwa Allah itu Esa. Esa itu berarti satu-satunya. Berarti Allah itu nggak ada dua, Allah itu nggak ada tiga dan seterusnya. Hanya ada satu. Kita lihat konsep perjanjian lama Allah tunggal yang disebut Allah Esa. Nah, ini ayatnya yang ada kata Esa di perjanjian lama ya. Tapi saya tidak akan kupas ayat ini karena sudah saya kupas sebelumnya. Kita lihat Ulangan 4 ayat 3, 5 dan 39, Ulangan 6 ayat 4 ayat 32 sampai 39, 2 Tawarik 6 ayat 14, 2 Samuel 7 ayat 22, Maleaki 2 ayat 15, Zakaria 14 ayat 9, Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 44 ayat 6 sampai 8, Yesaya 45 ayat 5 sampai 7 dan ayat 18, kemudian ayat 21 22, Yesaya 46 ayat 9. Semua ini menekankan hanya ada satu atau Esa. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Kita lihat. Perjanjian baru tetap menganut Allah itu tunggal. Markus 12 ayat 29 dan ayat 31. 2. Yohanes 5 ayat 44 17 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. 1 Timotius 1 ayat 17, 2 ayat 5, 6 ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat 20. Roma 16 ayat 27. Yudas 1 ayat 4 dan ayat 25, Wahyu 1 ayat 8, 1 ayat 6, 22 ayat 13. Nah, ini ayat-ayat menekankan Allah itu Esa. Jadi jelas ya, konsistensi Alkitab, konsistensi firman Tuhan, perjanjian lama sampai perjanjian menekankan Allah itu Esa. Bukan Dui Tunggal, bukan Tritunggal. Kita lihat bagaimana penekanan Tuhan Yesus. Perjanjian lama, saya kutip satu ayat ya. Ayat ini sudah saya sajikan tadi. Kita lihat Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Oke, ini Ulangan ya 6:4 perjanjian lama. Lalu perjanjian baru ditegaskan oleh Tuhan Yesus dengan mengutip Ulangan pasal 6:4. Artinya Tuhan Yesus juga setuju bahwa Allah itu Esa. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Jelas sekali ya. Perjanjian lama maupun perjanjian baru konsistensi memakai istilah menegaskan paham yang sama bahwa Allah itu Esa. Kalau begitu bukan Tritunggal, bukan Tritunggal. Kalau ada munculnya konsep Tritunggal, konsep Tritunggal itu konsep ciptaan manusia, konsep pikiran manusia, konsep pemahaman manusia. Nah, bisa saja konsep pemahaman itu keliru. Kita lihat perjanjian lama. Seluruh isi kitab perjanjian lama menitik beratkan konsep bahwa Allah itu Esa. Apakah di perjanjian baru bisa mengalami pergeseran menjadi konsep Allah Tritunggal? Kan aneh. Berarti kan tidak konsisten. Ketika firman Tuhan tidak konsisten, berarti Tuhan juga tidak konsisten. Betul? Kalau firman Tuhan itu konsisten, maka Tuhan juga konsisten. Termasuk Yesus yang diakui sebagai 3 oknum dari Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sang Anak pun mengatakan Allah itu Esa di Markus pasal 12 yang sudah kita kutip. Yesus tidak mengatakan bahwa Allah itu 2 pribadi, Allah itu 3 pribadi, Duitunggal, Tritunggal. Tidak. Yesus jadi patokan kita yang mengatakan Allah itu Esa. Allah itu hanya ada satu. Lihat kembali penegasan Tuhan Yesus di Markus pasal 12 ayat 28 sampai 32. Karena itu sangat penting. Jadi saya akan tekankan lebih jauh di sini. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum yang paling utama itu artinya yang paling tinggi, yang menjadi pijakan dari semua hukum-hukum yang lain. Bagaimana Yesus menjawab? Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah hukum yang tertinggi. Artinya bahwa Allah itu Esa. Maka seluruh rangkaian pengajaran-pengajaran kita untuk memperkenalkan Allah, menjelaskan tentang entitas Allah, bahwa Allah itu Esa. Esa hanya satu-satunya. Lalu yang ke-30, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Allah yang Esa, kita harus menyembah dengan seluruh kehidupan kita. Ayat 3:21, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi hukum hanya ada 2, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Vertikal dan horizontal ketika disatukan menjadi salib. Dan salib adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai Allah yang Maha Esa. Ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kita lihat pemahaman dari orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat. Ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Perhatikan, mengasihi Tuhan dengan segenap pengertian. Berarti ketika pengertian kita tentang Allah itu keliru, kita sudah gak layak. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Perhatikan ini, kalimat ini saya ingin tekankan lebih jauh. Kita lihat. Penegasan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan yang mengakui bahwa Allah itu Esa. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Perhatikan penekanan Tuhan Yesus, Tuhan itu Esa. Bukan Duitunggal, bukan Tritunggal.
Lalu bagaimana dengan doktrin atau konsep pemahaman bangsa Yahudi? Apakah bangsa Yahudi menganut Allah itu jamak? Lihat Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kayaknya pemimpin Yahudi juga ingin menekankan, Yesus engkau tuh bukan Allah loh. Oke? Karena Allah hanya satu. Karena itu engkau tidak bisa disebut Allah. Jadi secara terselubung ini yang ingin ditekankan. Karena mereka khawatir. Nanti ketika ajaran Yesus berkembang, lalu orang-orang yang percaya Yesus menyembah Yesus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah itu yang mau mereka cegah gitu loh. Tapi Yesus juga menekankan bahwa Allah itu Esa. Nah tinggal pemahaman, betul nggak Allah Yesus itu Allah yang Esa? Nah itu yang menjadi persoalan. Lalu ayat 34, kata ketika Yesus melihat bagaimana bijaksana orang itu menjawab, dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti penting ini ya, pemahaman tentang Allah yang benar akan menuntun kita pada keselamatan. Berarti bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar doktrin, tapi sangat menentukan ketika pemahaman kita tentang entitas Allah keliru itu mempertaruhkan keselamatan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk memperoleh anugerah keselamatan kita harus percaya. Lalu siapa yang kita percayai? Apakah percaya kepada Bapa, percaya kepada Anak, atau percaya kepada Roh Kudus? Yang kita percaya itu satu-satunya adalah Yesus. Karena begitu kita sudah percaya Yesus, maka otomatis kita sudah percaya kepada Bapa maupun Roh Kudus. Karena sama. Oke, sama. Kenapa saya katakan sama? Yesus adalah Bapa yang inkarnasi menjadi manusia. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Maria mengandung, Roh Kudus turun masuk ke dalam rahim Maria. Nah yang ada di dalam kandungan Maria itu jelas Roh Kudus. Roh Kudus dikandung 9 bulan, Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang hari ini kita sebut Yesus Kristus. Dan lebih jauh dibuktikan bahwa Roh Kudus itu rohnya Yesus. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Roh Kudus disebut roh Yesus sendiri. Jadi pemahaman yang keliru akan membawa kita ke konteks yang keliru. Karena ada satu kelompok Kristen yang menganggap Yesus hanya manusia sempurna. Mereka percaya satu-satunya Allah yang mereka kenal dengan istilah Yehova. Oke, Yehova. Maka ada kelompok ini yang mengagungkan Bapa, mengabaikan Anak. Nah itu yang masalah. Ketika pemahaman kita keliru, ya begitu. Oke. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Kita lihat. Esa atau tunggal. Berarti pemikiran konsep dui tunggal maupun tritunggal menurut saya tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan Alkitab. Ini hanya pikiran manusia, bukan konsep Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menggunakan istilah tritunggal atau trinitas. Tritunggal atau trinitas itu hanya istilah yang muncul dan munculnya juga dari filsafat kuno. Trinitas, Tritunggal jauh sebelum agama Kristen ada, istilah Trinitas, Tritunggal sudah dianut dan dipakai oleh agama-agama penyembah berhala yang kuno. Nah itu akan saya kupas di bab yang ke-6. Itu lebih tajam karena bab 6 kita akan belajar sejarah dari mana asal usul munculnya istilah Tritunggal atau Trinitas. Kita akan bahas 3 fase tersebut. Fase yang pertama itu adalah Allah tunggal. Nah ini fase yang berlaku di zaman perjanjian lama. Oke, Allah tunggal. Sudah banyak saya buktikan ayat-ayat di perjanjian lama bahwa Allah itu Maha Esa. Nah saya kutip 1-2 ayat lagi supaya lebih tegas. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tangkap nggak? Yang pernah mengucapkan kalimat aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian? Kalimat ini pernah diucapkan oleh Yesus di kitab Wahyu.
wahyu. Berarti kalimat ini diucapkan Allah di perjanjian lama, seharusnya Yesus itu adalah Allah di perjanjian lama juga. Bisa nangkap kalimat ini? Lalu kalimat selanjutnya, tidak ada Allah selain daripadaku. Berarti satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Tidak dui tunggal, tidak tritunggal. Karena kalau ada dui tunggal berarti ada dua pribadi, tritunggal ada tiga pribadi. Hanya ada satu. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kembali ditegaskan. Dari matahari terbit sampai tenggelam. Artinya di muka bumi, di alam semesta ini hanya ada satu Allah. Maka jangan munculkan Allah-Allah lain. Oke, nah satu Allah yang satu ini apakah semua agama sudah mengenal dengan tepat? Nah itu yang menjadi persoalan. Karena mengenal Allah tidak semudah yang Anda bayangkan. Jika agama-agama lain bisa salah mengenal Allah, di Kristen pun bisa salah mengenal Allah. Allah yang tunggal esa dipahami jadi dwi atau tri. Ayat 7. Dan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu, artinya Tuhan yang satu ini pencipta langit bumi, pencipta alam semesta, pencipta segala makhluk, dan semua makhluk inti ciptaannya itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah di ayat yang ke-7, semua manusia hidupnya, dia punya nasib mujur ataupun malang, artinya Allah mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Nah itulah Allah yang kita sembah. Nah apakah Anda sudah kenal dengan Allah yang satu ini yang memegang nasib semua manusia? Kemudian kita lihat Allah Esa yang ditekankan oleh Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Artinya seluruh bumi ini hanya ada satu raja besar. Kalau raja-raja yang memerintah rakyat, pemerintah-pemerintah, presiden-presiden banyak. Tapi presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja hanya ada satu. Yaitu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi kalau Tuhan itu hanya ada satu, nama Tuhan juga hanya ada satu. Sekarang kita lihat, Bapa namanya siapa? Anak jelas namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Nah selama ini kan orang Kristen tidak pahami. Hanya tahu satu nama yaitu Yesus. Nama Bapa tidak tahu, nama anak tidak tahu. Nah itu akan saya jelaskan di sesi-sesi yang akan datang. Nama Bapa itu siapa, nama anak itu siapa, nama Roh Kudus itu siapa. Supaya tuntas pemahaman kita. Kalau tiga pribadi seharusnya ada tiga nama. Bapak Ibu setuju? Anda yang penganut Allah Tritunggal, kalau Allah itu ada tiga pribadi, seharusnya setiap pribadi punya nama. Nama Bapa apa, nama anak apa, nama Roh Kudus apa. Kalau anak kan kita sudah tahu namanya Yesus, tinggal Bapa dan Roh Kudus namanya siapa. Kalau Anda tidak bisa jelaskan, berarti pemahaman Anda tentang Allah Tritunggal masih bermasalah. Oke, sekarang kita lihat fase yang kedua. Ternyata di fase transisi, sempat muncul konsep tentang dui tunggal. Kalau perjanjian lama tunggal karena belum muncul oknum yang kedua. Baru Bapa di perjanjian lama. Tapi di zaman transisi ada Yesus dan ada Bapa. Nah itu yang memunculkan konsep dui tunggal. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, konsep dui tunggal hanya pikiran manusia. Dan saya akan buktikan ini pikiran manusia. Konsep dui tunggal ada Bapa dan ada anak. Nah perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Ada Bapa dan ada anak. Bapa lebih tua, janggut putih. Anak itu lebih muda. Tapi hanya gambar ya. Dan itu bukan berarti itu wajah Bapa dan wajah Yesus. Tidak, ini hanya gambar ilustrasi. Dalam perjanjian baru banyak juga ayat-ayat yang mencatatkan Yesus dan Bapa itu seakan-akan ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Oke, seakan-akan. Bukan berarti
benar. Hanya seakan-akan berarti masih perlu dikaji lebih jauh. Kita lihat contoh ayat yang terkesan Allah itu Dwi Tunggal. Oke, Allah itu Dwi Tunggal. Bapa lebih besar daripada Yesus. Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Bukankah ada dua pribadi? Satu lebih berkuasa, satu kurang kuasa. Oke, hati-hati. Kemudian anak tidak tahu hari kiamat, Bapa yang tahu. Karena suatu ketika murid-murid Yesus bertanya di Matius pasal yang ke-24. Guru, beritahukan kami bila mana engkau akan datang dan kapan dunia hancur. Lalu Yesus katakan di Matius pasal 24 ayat 36. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah kalau begitu kan berarti ada dua pribadi. Yesus tidak maha tahu, Bapa maha tahu. Nah mungkinkah hal itu terjadi bahwa Yesus tidak tahu kapan dia akan datang? Nah itu kan pemahaman. Lalu suara di atas gunung, inilah anak yang kukasih. Bukan hanya terjadi di atas gunung. Inilah anak yang kukasih terjadi beberapa kali. Kalau tidak salah tercatat 3 kali. Di waktu Yesus dibaptis 1 kali. Begitu keluar dari air baptisan, langit terbuka, lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasih. Siapa yang bicara? Nah orang Kristen yang menganut paham Tritunggal gampang. Oh yang bicara Bapa, yang dibaptis anak. Kalau gitu Bapa dan anak berarti bukan menyatu, terpisah. Oke, dua pribadi yang terpisah. Nah kacau lagi kan. Jadi tidak semudah yang Anda bayangkan. Dan demikian pula di atas gunung ketika Yesus menampakkan diri bersama dengan Musa dan Elia. Lalu ada satu suara juga muncul. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang bicara? Kemudian Yesus diutus dan melakukan kehendak Bapa. Yesus selalu mengatakan aku diutus Bapa, aku diutus Bapa. Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yesus bersaksi, Bapa bersaksi tentang Yesus. Artinya Bapa memperkenalkan Yesus itu siapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Ini juga masalah ya. Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Bapa memuliakan Yesus. Bapa menyerahkan penghakiman kepada Yesus. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menekankan seakan-akan ada dua pribadi. Kenapa bisa demikian? Seakan-akan munculnya dua pribadi. Masalahnya adalah mengapa di Alkitab muncul ayat-ayat yang terkesan Allah itu seakan-akan ada dua pribadi. Dwi tunggal atau 3 pribadi. Tritunggal. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memperkenalkan Allah Bapa dengan bahasa atau istilah kiasan. Perhatikan kata kiasan. Kiasan. Kiasan berarti bukan makna yang sesungguhnya. Misalnya burung Garuda, lambang atau kiasan dari negara Indonesia. Memang ada burung yang itu burung Garuda? Enggak ada burung Garuda. Burung elang, burung Raja Wali ada. Burung Garuda itu hanya satu simbol kiasan untuk negara Indonesia. Karena itu diciptakan burung Garuda. Jadi burung Garuda bukan ciptaan Tuhan. Burung Garuda itu ciptaan bangsa Indonesia. Coba perhatikan di lehernya. Bulu-bulunya itu ada 19. Artinya tahun 19. Lalu kemudian ada bulunya 45, artinya Indonesia merdeka tahun 1945. Nah kemudian ekor dari burung Garuda itu ada 8 helai, artinya tanggal 8 bulan Agustus, artinya bulan Agustus. Ada 17. Dan 17 Agustus tahun 1945. Oke. Itu bulu-bulu burungnya itu ada aturan-aturannya. Kemudian kita lihat lagi, lihat di sini. Bukti bahwa Yesus itu memperkenalkan Allah secara kiasan, ini ayatnya. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Perhatikan kata kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi dengan terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini ayat yang sangat penting.
Kenapa bisa muncul seakan-akan ada konsep dui tunggal, tritunggal. Ada Bapa, Anak seakan-akan dua pribadi. Bapa mengutus Anak. Karena masalahnya di sini. Kiasan. Jadi Yesus sampaikan dengan kiasan. Yesus memperkenalkan Bapa dengan kiasan berarti bukan makna sesungguhnya. Bukan bahasa matematis. Kalau kiasan itu penuh tafsiran. Kita bisa tafsirkan begini, kita tafsirkan begitu. Tapi ketika tafsiran kita keliru, jadi kiasannya tidak tepat. Oke, misalnya burung Garuda kita tafsirkan menjadi burung lain. Kan sudah keliru. Kita lihat. Yang namanya bahasa matematis, contohnya adalah ini. 2 tambah 2 adalah 4. Itu bahasa matematis. Enggak akan lari, hanya satu-satunya. 2 tambah 2 pasti 4. Enggak mungkin 5. Ketika Anda jelaskan 2 tambah 2 sama dengan 5, atau 2 tambah 2 sama dengan 3, itu kan sudah keliru. Penjelasan tentang Allah sulit seperti itu. Kemudian 2 kali 4 8, 8 bagi 2 4. Nah ini bahasa matematis. Tapi kalau bahasa kiasan harus difahami baik-baik makna kiasan itu. Karena bukan makna sesungguhnya. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa mengutus aku. Belum tentu benar-benar Bapa itu mengutus dia. Karena apa? Kalau Yesus itu Bapa sendiri, ini kan Bapa mengutus Anak. Atau saya mengutus saya. Nah ini kan jadi kacau. Jadi pemahaman itu sangat-sangat penting. Kita lihat kiasan. Lalu kalimat di bawahnya, terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Apa yang Anda tangkap dengan kalimat ini? Artinya adalah, berarti selama 3 tahunan Yesus mengajar, di masa transisi itu Yesus tidak terus terang memperkenalkan Sang Bapa. Akibatnya manusia hanya meraba-raba dan mengira bahwa Yesus dan Bapa adalah 2 pribadi yang berbeda, bahkan terpisah. Itu dia. Kalau Yesus terus terang memperkenalkan Bapa kepada dunia selama 3 tahun itu, saya yakin tidak akan muncul konsep dui tunggal atau tritunggal. Dan tidak akan mungkin banyak muncul agama. Sayangnya Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Bapa, aku adalah Allah. Nah itu selesai. Kalau Yesus mengatakan aku adalah Allah, selesai. Berarti agama lain salah menyembah selain menyembah Yesus. Makanya salah satu pimpinan Islam di Malaysia, Dr. Zakir Naik pernah mengatakan, kalau betul Yesus pernah ucapkan, aku adalah Allah, saya akan dipercaya dan dibaptis. Dan memang Yesus itu enggak mengatakan, kenapa? Dia enggak terus terang. Kalau dia terus terang berarti ada disembunyikan. Nah itu yang perlu kita cari, yang disembunyikan Yesus tentang Bapak ini siapa? Roh Kudus siapa? Kalau anak kan kita tahu anak itu Yesus. Berarti ada yang disembunyikan. Bapak masih disembunyikan, Roh Kudus masih disembunyikan. Nah sesuatu yang disembunyikan itulah yang perlu kita gali sampai muncul. Sehingga kita mengenal Bapak dengan baik, mengenal anak dengan baik, mengenal Roh Kudus dengan baik. Nah kalau pemahaman kita sudah benar, sudah baik, maka tidak akan muncul doktrin dui tunggal maupun tritunggal. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan dui tunggal maupun tritunggal. Karena Yesus tidak berterus terang memperkenalkan entitas Bapa, melainkan dengan bahasa kiasan, maka sangat berpotensi terjadinya salah tafsir mengenai siapa Bapa itu sesungguhnya. Sangat besar potensi kesalahan itu. Sehingga muncullah kesalahan tersebut adalah dui tunggal dan tritunggal. Oke? Menurut saya ini sebuah konsep yang harus digali kembali. Karena konsep dui tunggal maupun konsep tritunggal hanya konsep pikiran manusia. Ini pikiran, bukan konsep Alkitab. Nah saya akan buktikan dui tunggal maupun tritunggal itu hanya konsep pikiran manusia. Kita jelaskan tentang konsep dui tunggal dulu. Yesus memperkenalkan Bapa dengan makna kiasan. Akan saya kupas lebih jauh dan tajam di bab yang ke-10. Atau di sesi yang ke-10. Yesus memperkenalkan Bapa dengan kiasan. Nah kita akan belajar lebih tajam di bab yang ke-10. Karena kalau saya gabung dengan bab ini terlalu panjang. Ini saja bisa 1 jam lebih.
Oke, kita lihat. Pikiran murid-murid adanya dua pribadi. Nah, berarti kan ada dui tunggal. Dui tunggal kan pikiran murid. Nah, Yesus betulkan pikiran mereka. Kita lihat. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penegasan Yesus sangat jelas. Aku jalan. Artinya jalan ke sorga, jalan menuju kepada Bapa. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu ajaran, kebenaran itu firman. Yohanes 17 ayat 17, padamu kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka disebut kebenaran. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu hidup. Karena Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal. Artinya harus percaya kepada Yesus baru bisa dapat hidup yang kekal. Kenapa harus percaya pada Yesus? Di ayat ini sudah sangat jelas Yesus berkata, tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa. Oke? Kalau tidak melalui aku. Masih ada nabi lain, masih ada rasul lain yang bisa mengantar kita menemukan Bapa, menemukan Allah yang benar. Sudah tidak ada. Karena itu kalau Zakir naik membaca ayat seharusnya dia bisa terima Yesus. Karena nggak ada jalan lain lagi. Oke, kita lihat lagi ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sebenarnya itu sudah cukup jelas. Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Perhatikan di sini. Yesus katakan, kalau kalian sudah kenal aku, berarti karena sudah kenal Bapa di sorga. Sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa di sorga. Jadi kesan kita itu apa? Kesan kita itu apa? Seharusnya Yesus dengan Bapa orangnya sama. Allah dengan Yesus orangnya sama. Seharusnya begitu. Tapi apakah murid-murid bisa nangkap? Enggak. Kenapa tidak nangkap? Karena di dalam pikiran mereka itu ada konsep dua pribadi. Bapa di atas, anak di bawah. Kami sudah kenal Bapak kami sudah kenal anak sekitar 3 tahun. Bapak belum kami kenal. Padahal barusan Yesus ngomong, kalau kalian sudah kenal aku, sudah kenal Bapa di sorga. Sudah lihat aku, sudah lihat Bapa di sorga. Mestinya itu sudah clear and clean. Tapi tetap gak menangkap karena pola pikir mereka itu ada dua pribadi. Tapi mereka gak berani tanya. Akhirnya saling sikut. Yang satu sikut ini, karena mereka bingung. Selama ini di konsep pikiran murid-murid itu ada dua pribadi. Yang satu ini sikut, yang satu ini sikut. Saling sikut, geleng-geleng kepala. Termasuk Petrus kena sikut. Yuk yang tanya. Petrus diam saja. Nah, salah satu murid yang kena sikut namanya Filipus. Akhirnya dia yang mengajukan pertanyaan. Kita lihat. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan kata kami. Artinya Filipus bertanya itu bukan mewakili dirinya sendiri. Bukan dia yang bingung sendiri. Enggak. Semua rasul itu bingung. Tapi enggak ada yang berani bertanya. Karena takut disemprot sama guru mereka. Maka Filipus mungkin sikut yang paling kena terakhir disikut. Akhirnya dengan berani bertanya mewakili temannya. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Artinya apa? Hadirkan Bapa di sorga di samping Anda. Supaya kami bisa melihat. Itu sudah cukup. Dengan kata lain. Yesus kami sudah kenal 3 tahun. Tapi Bapa belum kami kenal. Belum kami lihat. Maka supaya bisa kami lihat. Tunjukkan. Nyatakan. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Anda yang mendengarkan khotbah saya saat ini. Perhatikan baik-baik pertanyaan saya dan jawab dalam hati saja. Karena kan gak mungkin saya bertanya jawab dengan Anda lewat ibadah live streaming ini. Yesus itu maha kuasa. Jalan di atas air. Meredakan angin ribut. Membangkitkan orang mati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa dia lakukan. Pertanyaan saya adalah, Yesus sanggup tidak menghadirkan Bapa di sorga di samping Yesus?
Supaya murid-murid bisa melihat, oh ini Bapa, oh ini Yesus, ini Bapa. Sanggup tidak? Saya berikan waktu 5 detik. Anda jawab dalam hati dan saya akan jelaskan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik saya berikan. Yesus sanggup tidak menghadirkan Bapa di surga di samping dia? Sanggup. Kalau Anda mengatakan sanggup, berarti Anda benar-benar belum memahami Allah. Anda kalau terjebak ke konsep Trinitas Tritunggal, tidak heran karena pemahaman Anda masih tidak tepat. Sama seperti murid-murid. Pemahaman mereka itu ada 2 pribadi, bukan 1 pribadi. Maka mereka minta Yesus hadirkan, tunjukkan Bapa itu secara jelas supaya mereka tahu, oh ini Bapa, ini anak. Dan itu Yesus tidak bisa lakukan. Kenapa demikian? Karena Yesus itu Bapa sendiri. Kalau Yesus hadirkan Bapa di samping dia, berarti cilaka doktrin orang Kristen. Orang Kristen jelas-jelas politeis, bukan lagi monoteis. Ada Bapa 1, ada anak 1, sudah 2 pribadi. Belum Roh Kudus loh, oke? Kita baru bicara 2 pribadi. Ada Bapa, ada anak. Berarti kan 2. Jadi Yesus tidak mungkin bisa menghadirkan Bapa, menunjukkan Bapa itu kepada murid-murid karena dia itu Bapa sendiri. Nah, akhirnya betul Filipus kena semprot. Lihat ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jelas sekali ya. Akhirnya kena semprot. Yang kena semprot yang bertanya tadi, Filipus, lu ini kelewatan ya. 3 tahun siang malam aku bersama-sama kamu. Aku sudah tunjukkan bagaimana kuasa Bapa itu di dalamku membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa bangkitkan orang mati selain Allah? Menyembuhkan macam-macam penyakit. Berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam selain pencipta angin? Meredakan angin, menciptakan air, meredakan angin ribut. Ketika aku berkata, hei angin teduhlah, hanya pencipta angin yang bisa mengendalikan angin. Sudah aku tunjukkan. Dan aku berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Ketika aku berkata, hei pohon ara, mulai sekarang tidak boleh berbuah lagi. Tidak berbuah lagi. Buah pohon itu kering. Kan sudah aku tunjukkan. Tapi mereka masih nggak mengenal. Menganggap Yesus dengan Bapa 2 pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, jadi murid-murid saja di zaman Yesus punya 2 konsep Allah Bapa dan ada Bapa dan Yesus 2 pribadi yang berbeda dan terpisah. Maka saya katakan tidak heran jika orang Kristen, para teolog bisa munculkan konsep 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oke? Berarti konsep Dui Tunggal, konsep Tritunggal hanya pikiran manusia. Kita lihat ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi satu, orangnya itu sama. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya kalau engkau sudah lihat aku, berarti sudah lihat Bapa. Itu orang yang sama. Oke. Anggapan adanya 2 pribadi yang berbeda dan terpisah semakin diperkuat ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berdoa. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa, berkata seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, semakin kental pemahaman mereka bahwa ada 2 pribadi. Kenapa saya katakan demikian? Sebagaimana pandangan umum bahwa yang namanya doa seharusnya ada 2 pihak. Yang berdoa dan yang menjawab doa. Yang mengajukan permohonan dan yang mengabulkan permohonan. Seharusnya ada 2 pribadi. Betul? Dan itu pula yang dipegang oleh orang Kristen. Kalau Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus berdoa pada dirinya sendiri dong. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih rinci, jelaskan lebih tajam.
Bahkan di saat terakhir hidupnya pun Tuhan Yesus masih mengajak 11 muridnya untuk berdoa bersama dengan dia di Taman Getsemani. Kesan adanya dua pribadi Allah semakin kuat. Ada Bapa, ada Anak. Dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Matius 26 ayat 39. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus bicara sama siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Kan jelas ada dua pribadi, betul? Nah, kalau kita memahami dua pribadi, pertanyaan saya adalah Yesus dengan Bapa itu terpisah atau menyatu? Nah, kalau Yesus dengan Bapa itu menyatu, bukankah Yesus berbicara dengan dirinya sendiri? Berdoa kepada dirinya sendiri? Tapi kalau Anda katakan terpisah, berarti Anda menganut paham politeisme. Bukan satu Allah, tapi ada Allah yang jamak, dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, disinilah kekacauan terjadi. Karena itu ketika kita salah memahami, terjadi kekacauan. Lalu ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminum, jadilah kehendakmu. Jadi ada dua kepentingan, keinginan Yesus dan keinginan Bapa. Keinginan Yesus, cawan pahit ini lalu, keinginan Allah, Bapa, cawan pahit tetap harus diminum Yesus. Cawan pahit ini berbicara tentang penderitaan disalibkan. Menyingkap rahasia doa Tuhan Yesus berdoa. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Dan kepada siapa Yesus berdoa? Nah, ini sudah saya kupas cukup tajam melalui satu tema, yaitu doa malam terakhir di Taman Getsemani. Dan itu sudah saya jelaskan di dalam YouTube saya. Kita lihat, doa pada malam terakhir di Taman Getsemani ternyata banyak pengajaran-pengajaran yang penting. Paling tidak ada 7 pengajaran penting ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang pertama, mengapa dan kepada siapa Yesus berdoa. Nah, ini jelas. Nah, di sini saya jelaskan kepada siapa Yesus berdoa, lalu mengapa Yesus itu berdoa. Lalu pengajaran di Taman Getsemani, membentuk doa kelompok kecil. Karena waktu doa Yesus ajak 11 murid. Yudas nggak ikut. 11 murid. Tapi setelah itu Yesus ajak 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes, 1 lemparan batu. Nah, inilah contoh membentuk kelompok kecil. Lalu 1 jam adalah standar doa waktu yang aman. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus yang saat ini lagi diincar oleh iblis. Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu pengajaran keempat, berdoa dengan rendah hati. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Bahkan di kitab lain, Injil lain menjelaskan mukanya sampai mencium tanah. Itu sikap yang rendah hati dalam doa. Kemudian kelima, berdoa harus dengan tekun. 3 kali ucapkan doa yang sama. Itu wujud ketekunan. Kemudian pengajaran yang keenam, berdoa menurut kehendak Allah. Yesus punya kehendak sendiri. Ya Bapa, kalau bisa cawan pahit ini lalu daripadaku. Tapi dia perbaiki. Tapi bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu. Nah, ini satu pengajaran. Ketika kita meminta atau menginginkan sesuatu, jangan menurut keinginan kita, tapi sesuaikan keinginan Allah. Yang ketujuh, tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. Artinya Yesus punya doa dijawab enggak oleh Bapa di sorga? Enggak. Betul? Kalau Yesus punya doa mohon supaya cawan pahit ini tidak dia minum, dijawab oleh Allah, berarti Yesus tidak disalibkan. Nah, kenapa Yesus tetap disalibkan? Berarti doa Yesus tidak dijawab. Nah, ini memberikan pengajaran. Tidak semua doa dijawab oleh Allah. Ketika Allah berkata tidak, itu sudah jawaban dari doa Allah. Ada 3 cara Allah menjawab doa kita. Pertama, iya. Nah, itu paling enak. Kita doa, dia langsung jawab. Yang kedua adalah nanti. Artinya suatu saat Tuhan akan kabulkan. Berarti tinggal kita menunggu. Tidak. Nah, itu adalah kata jawaban doa. Berarti yang Anda doakan tidak sesuai kehendak Tuhan. Paulus pernah berdoa juga 3 kali. Supaya duri di dalam dagingnya itu bisa dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi banyak pengajaran di sini. Nah, untuk lebih tajam mengapa Yesus berdoa dan kepada siapa berdoa dan sebagainya, silakan mengikuti atau masuk ke link YouTube kami, Jesus Christ Community. Sudah saya jelaskan secara panjang lebar dan tajam di sana. Lalu yang terakhir ketiga. Oke, saya akan percepat. Oke. Fase ketiga, Allah Tritunggal. Nah, ini fase di perjanjian baru. Pada masa perjanjian lama hanya ada satu sosok Allah,
yang dimunculkan, yaitu Allah Bapa. Di masa transisi muncul satu pribadi lagi, yaitu Yesus Kristus. Lalu masa perjanjian baru muncul satu lagi, yaitu Roh Kudus. Kita lihat Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, disinilah konsep Tritunggal itu muncul. Oke, konsep Tritunggal muncul. Dan ayat yang terkesan adanya 3 pribadi Allah yang dipakai oleh penganut Allah Tritunggal mengatakan 3 pribadi adalah ayatnya ini. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita lihat lebih tajam. Namun, apakah benar bahwa dalam ayat ini Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa Allah itu ada 3 pribadi? Coba perhatikan deh. Apakah Yesus menyebutkan ada 3 pribadi di sini? Oke. Atau ini hanya konsep pikiran manusia? Adanya 3 pribadi di sini. Saya tidak menemukan Yesus mengatakan ada 3 pribadi loh. Karena Yesus menekankan tentang nama. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan nama itu satu orang bisa memiliki lebih dari 1 nama. Alias, nama saya Nathan Junawan. Nama China saya Bong Jisian. Okay? Saya dulu sempat dibaptis di Katolik. Nama saya Benedictus. Nah, 1 orang tapi 3 nama. Okay? Nah, atau 3 sebutan, 3 nama, 1 orang. Bisa juga. Okay? 3 nama, 1 orang. Nathan Jurnawan, Bong Jisian, Benedictus. Namanya 3, tapi orangnya sama. Berarti bukan bicara pribadi. Kita lihat. Atau ini hanya konsep pikiran para teolog. Karena para teolog menggunakan ayat membuktikan Allah itu ada 3 pribadi. Kita lihat sedikit lagi. Menurut saya, Tritunggal hanya konsep pikiran manusia. Bukan konsep Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, dalam ayat ini sama sekali tidak menyebut adanya 3 pribadi Allah. Tidak ada. Yang kedua, kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan menunjuk pada pribadi, melainkan sebutan atau panggilan. Oke? 1 orang bisa mainkan 2 peranan. Misalnya, di hadapan anak-anak saya adalah Bapak. Oke? Bapak, anak-anak. Saya punya 2 anak, Renata dan Jeremy. Tapi di hadapan ayah saya adalah anak. Nah, orangnya sama, fungsinya bisa bapak, bisa anak. Oke? Karena itu, orangnya satu. Lalu yang ketiga, bapak dan anak bisa diperankan oleh 1 orang yang sama. Sedangkan Roh Kudus adalah Roh Allah. Bapak, oke, 1 pribadi. Anak 1 pribadi. Roh Kudus, kan roh. Berarti rohnya Allah. Rohnya Yesus. Roh Kudus itu roh Allah atau roh Yesus sendiri. Jika benar ayat ini Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa adalah 3 pribadi, maka akan kontradiksi dengan pernyataan Tuhan Yesus di Injil Markus 12 ayat 29 yang sudah kita baca. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Kalau Bapa itu Allah, berarti Anak, Roh Kudus bukan Allah. Sedangkan orang Kristen mengakui anak Allah. Okay? Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti kan sama Allah. Okay? Nah, kalau Anda mengatakan Bapa adalah Allah, Anak bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Lah Anak dengan Bapa itu sama orangnya. Nah, gimana Anda bagi lagi? Tidak bisa dibagi-bagi seperti itu. Nah, kita lihat lebih jauh. Bagaimana Bapa ini dengan Anak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak dengan Bapa itu sama orangnya. Kita sudah baca di tadi. Yesus katakan, kalau engkau sudah lihat aku, sudah lihat Bapa. Sudah kenal aku, sudah kenal Bapa. Kenapa bisa demikian? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa dengan Yesus itu orangnya sama. Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Oke? Lalu Roh Kudus dan Anak. Anak atau Yesus dengan Roh Kudus itu pribadi yang sama. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Lihat Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bit
Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan di ayat 6 disebut Roh Kudus, di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Itu roh yang sama yang menuntun mereka dalam penginjilan. Jadi jelas ya, Yesus dengan Roh Kudus itu sama. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Maka perintah Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada satupun bukti baptisan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Yang ada di Alkitab langsung baptis dalam nama Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Rasul pasal 8 ayat 16, Kisah Rasul pasal 10 ayat 48, Kisah Rasul pasal 9 ayat yang kelima. Semuanya dibaptis dalam nama Yesus. Karena nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Clear and clean. Oke, karena itu sebagai kesimpulan, bagaimana sebenarnya hubungan Bapa dengan Anak dan Roh Kudus akan dikupas lebih tajam pada sesi yang ke-8 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19, apakah itu 3 pribadi Allah? Tunggu kupasan, tunggu pembahasannya di sesi yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembali kami mengucap syukur. Satu lagi kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi kami untuk mengenal entitas Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Jika muncul konsep Dwi Tunggal Tritunggal, bisa saja itu konsep pikiran manusia, bukan penjelasan penegasan Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang konsisten, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan Yesus Kristus sendiri sebagai bagian dari Tritunggal yang dipercaya oleh umat Kristen umumnya mengatakan Allah itu Bapa itu, Allah itu Esa, dan Allah itu yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Semoga pemahaman kami dan juga sesi-sesi yang akan datang menuntun kami lebih tajam, lebih memahami keesaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian, Jalan Tuhan, Waktu Tuhan. Kenapa sih tekankan waktu Tuhan? Karena kita belajar 3 fase tentang Allah. Fase perjanjian lama, fase transisi, fase perjanjian baru. Waktu Tuhan, Tuhan menyatakan diri. Sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Kau yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan
waktu Tuhan terindah bagiku. Oh, ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Jalan Tuhan, waktu Tuhan terbaik bagiku, terindah bagiku. Bagi mahasiswa teologi, setiap sesi Anda diwajibkan mengisi 10 pertanyaan. Ini topik yang kelima dengan judul 3 fase tentang konsep entitas Allah di Alkitab. Pertanyaannya adalah yang pertama, Alkitab terbagi menjadi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebuah perjanjian baru sah jika dimeteraikan oleh apa? Tuliskan ayatnya. Yang kedua, kapan berlakunya masa Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru? Jelaskan dengan dukungan ayat Alkitab. 3. Antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, di tengah-tengahnya ada satu masa pendek yang disebut masa apa dan berapa lama masa itu. Yang keempat, jelaskan secara ringkas 3 fase konsep pemahaman manusia tentang entitas Allah dalam Alkitab. Yang kelima, apakah Anda setuju bahwa Dwitunggal dan Tritunggal hanyalah konsep pikiran manusia? Bagaimana Anda jelaskan hal tersebut? Yang keenam, jelaskan secara ringkas dengan model skema 3 fase tersebut. Fase pertama, entitas ada berapa dan siapa? Tuliskan ayatnya. Fase kedua, entitasnya ada berapa dan siapa saja? Tuliskan ayatnya. Fase ketiga, entitasnya ada berapa dan siapa saja? Tuliskan juga ayatnya. Bukan teks ayatnya, tapi ayat-ayatnya, pasal ayat gitu. 7. Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sangat konsisten memperkenalkan bahwa Allah itu Esa. Tuliskan ayat baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru konsistensi tersebut. Nah, ini cukup ayatnya saja. Kan Anda tinggal contek, masukkan tulisan Perjanjian Lama ayatnya apa saja. 8. Tuliskan ayat Alkitab yang terkesan seakan-akan Allah itu Dwitunggal. Yang ke-9, Yesus memperkenalkan Bapa dengan makna kiasan. Tuliskan ayatnya. Yang ke-10, Matius 28 ayat 19, 3 pribadi Allah itu hanya konsep pikiran para teolog. Tuliskan 3 alasan untuk membantah bahwa ayat tersebut, bahwa ayat itu hanya ada satu pribadi. Atau ayat itu tidak menjelaskan adanya 3 pribadi Allah. Oke, silakan isi lengkap, ketik dan emailkan kembali ke penyelenggara sekolah teologi online. Tuhan Yesus berkati.